Dan pembahasan lebih lanjut mengenai perjalanan Timnas Garuda Muda U23 di ajang Piala Asia U23 sudah bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat siang. Selamat siang, Valen. Bung Ropan, tadi kita nonton pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Bagaimana sejauh ini penilaian Anda permainan Timnas kita? Ya, kalau menilai penampilan tim U23 kita ini fantastis ya boleh dikatakan, luar biasa. Karena tim yang kita kalahkan ini adalah tim yang tidak terkalahkan di grup B, menjadi juara grup dengan 3 kemenangan tanpa kemasukan. Dan mereka baru pertama kali kemasukan saat menghadapi kita, itu pun dengan 2 gol. Jadi saya lihat penampilan anak-anak begitu Spartan, bagus. Ada beberapa aspek ya yang saya bisa lihat. Fisiknya oke, mental bertandingnya bagus mereka, kedewasaan dalam bermain juga baik, disiplin dalam menjaga daerah, menjaga lawan juga bagus, itu yang menjadi modal kuat. Dan yang paling penting adalah percaya diri ketika masuk lapangan. Ya, tidak overconfidence tapi mereka percaya diri. Itu penting untuk memenangkan pertandingan. Ya, karena kalau kita sudah takut duluan, apalagi yang kita hadapi adalah tim yang selalu bisa hadir di Olimpiade dalam 8 edisi terakhir mereka lolos ya. Sekarang mereka putus di tangan kita untuk pertama kali. Dan luar biasa buat kita ya. Kita unggul terus walaupun dikejar oleh Korea. Oke. Jadi banyak catatan positifnya kalau kita lihat dari pertandingan tadi pagi 00.30 waktu Indonesia Barat. Tapi Bung Ropan, kalau penilaian Anda untuk Sinteyong karena berhasil ini ya melawan tim dari negaranya sendiri, Korea Selatan. Catatannya apa? Ya, saya mencatat di sini bahwa Sinteyong itu mengalahkan bahkan rekan dia, mantan sama pemain tim nasional, pelatih Korea Selatan, Hwang Son-hong ini. Dia bagus sebenarnya, tetapi dia itu kalah cerdik dengan STY, kalau bisa melihat. Dia tahu STY selalu bermain dengan 3-4-3 dalam skema permainan. Mereka mengubah Korea dengan 4-3-3. Tidak seperti biasanya saat mengalahkan Cina, juga mengalahkan Uni Emirat Arab dengan 4-2-3-1. STY bermain bukan dengan, kalau saya lihat kemarin, bukan dengan 3-4-3, tapi bermain dengan 5-4-1. Membiarkan Rafael Struijk di depan dan dibantu oleh pemain-pemain tengah, ada Ivar Jenner, ada Nathan, ada Marcelino, ada Witan, yang bermain dengan mobilitas yang tinggi. Ini yang membuat pemain-pemain Korea Selatan itu tidak bisa mengembangkan permainan sesuai dengan harapan. Dalam tanda kutip mereka agak frustrasi karena kita juga bermain dengan pressing yang bagus. Anak-anak tidak gampang kehilangan bola kemarin. Ya, mereka tidak panik kalau di pressing oleh lawan. Ya, cepat keluar dari tekanan. Membuild up serangan dengan bagus. Transisi permainan kita oke, dari menyerang ke bertahan dan bertahan ke menyerang. Itu yang menjadi catatan penting untuk kemenangan kita. Ya, yang pasti tentunya yang berbicara adalah mental. Karena ini kan penting, percaya diri dan mental ini. Dan semua mereka lakukan di lapangan dengan luar biasa, Mbak. Jadi itu yang membuat saya kagum dengan penampilan tim muda ini. Ya, gitu. Oke, jadi tepat ya taktik dan strategi yang disusun. Tapi Bung Ropan, kalau kita bandingkan, apa perbedaannya masa kepemimpinan Sinteyong dan juga masa di pemimpin-pemimpin sebelumnya untuk Timnas U23 ini? Ya, saya pikir memang dia sudah 4 tahun ya. Dipotong dengan ada 2 tahun untuk masa pandemi. Dan dia cepat untuk beradaptasi di sini. Ya, dia tentunya melakukan pendekatan yang bagus terhadap pemain, menyejukkan di ruang ganti pemain. Tapi catatan yang paling yang saya lihat di sini adalah dia itu menanam ketika dia datang, dia menanamkan yang paling penting disiplin. Karena ini kurang pemain-pemain kita dalam hal disiplin di sebelum-sebelumnya. Ya, itu yang paling penting. Kemudian yang menjadi kekurangan kita adalah fisik. Biasanya kita bermain tuh 50-60 menit itu sudah jalan kaki di lapangan, tidak akan kuat. Tapi lihatlah sekarang bagaimana. Ada perpanjangan waktu pun bermain dengan 120 menit melawan Korea Selatan, diladeni dengan baik oleh mereka. Dan kita bermain dengan kuat. Korea yang agak mengendur dalam perpanjangan waktu di 2 kali 15 menit. Kita, fisik kita oke. Itu yang ditanamkan oleh STY. Karena menurut STY kalau saya lihat, walaupun kita punya skill bagus, teknik bagus, namun fisik kita habis, percuma di lapangan. Tapi kalau kita mungkin biasa-biasa saja dalam teknik, skill kita, fisik kita prima, 100%, kita bisa memenangkan pertandingan. Dan diperlihatkan oleh anak-anak kemarin. Karena kita tahu bersama Korea juga kan bagus secara fisik, punya kecepatan, ya bermain, dan kita lawan itu, lawan mereka. Makanya mereka agak kaget kemarin. Sampai pelatihnya frustrasi, banyak emosional di lapangan saat diberikan kartu merah oleh wasit untuk keluar. Itu karena rasa frustrasi mereka. Jarang. Korea tim bagus, tim tangguh. Tapi mereka melihat tim kita yang bermain dengan luar biasa, itu yang membuat mereka tuh goyah.
Begitu, Mbak. Jadi ada dua output ya, selain ada dua target yang sudah dicapai oleh Sinteyong, ada dua output juga. Yang pertama dapat disiplinnya, kemudian fisiknya semakin bagus, supaya permainannya juga kita lihat lebih hebat begitu ya sekarang. Menurut Bung Ropan, kalau perpanjangan nanti sampai 2027, bagaimana menurut Anda? Sah-sah aja. Tidak ada pelatih yang sebagus dia saat ini, ya, untuk menangani tim Indonesia. Karena kalau pelatih baru juga kan akan mulai dari nol. Seleranya pelatih beda. Pemain akan berubah. Dan ini sebuah komitmen yang sudah terjadi secara profesional antara Ketua Umum Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dan Sinteyong. Mereka sudah berbicara, berdiskusi, dan harus bisa melalui dengan dua kesepakatan ini. Membawa tim nasional senior kita ke 16 besar di Piala Asia Januari lalu, juga di Qatar, dan U23 kita lolos ke babak perempat final. Sinteyong sudah mewujudkan semua ini. Dan prospek ke depan bagus. Kita bisa melihat dari segi peringkat aja, dia masuk di peringkat 174. Sekarang ada di 134. Begitu meroket. Ya, bahkan FIFA kemarin melihat bahwa kita 8 tingkat naik dari 142 ke 134. Satu-satunya negara yang kemarin itu di bulan Maret itu melonjak begitu jauh. Itu di tangan STY. Jadi memang bagus ya, pencapaian kita oke. Jadi wajar, pantas dia diperpanjang untuk 3 tahun ke depan sampai 2027. Gitu, Mbak. Sejauh ini catatannya positif ya, Bung Ropan. Belum ada yang negatif? Belum ada yang harus diperbaiki? Positif. Itu kan ya, itu kan kelihatan dengan positif dia bisa membawa tim ini bagus untuk ke depannya, peringkat oke, kemudian permainan kita jauh lebih baik, dan tidak ada yang menduga bahwa Indonesia sekarang sampai di babak semifinal. Karena kita dianggap sebagai underdog untuk datang ke U23 Piala Asia ini. Semua akan mengunggulkan pasti Australia, tuan rumah Qatar, Korea Selatan, tapi Indonesia dari sana. Gitu. Jadi ini bagus sekali. Bicara soal semifinal, bagaimana prediksi Anda nanti di babak semifinal nanti? Sudah tanggung kita, Mbak. Kita sudah ada di semifinal. Jadi jalan kita itu menuju ke Paris untuk Olimpiade musim panas sudah di depan mata. Ya, jadi kita harus bisa melawan siapapun yang mau Arab Saudi atau Uzbekistan yang menjadi lawan kita nantinya. Itu kita harus hadapi. Kalau kita bisa mengalahkan Australia, bisa mengalahkan Jordania dan tim kuat seperti Korea Selatan, ya, mereka juara tahun 2020 kemarin di Piala Asia U23. Mengapa tidak dengan Uzbekistan atau Arab Saudi? Toh kita juga kalau melawan Arab Saudi sudah pernah menjajal kemarin ketika kita kalah di uji coba di Dubai. Itu tanggal 5 yang lalu, April. Kalah 3-1 kita sudah bisa tahu. Dan STY pasti mengevaluasi melawan Arab Saudi kalau kita ketemu lagi. Dan pasti mereka akan ketar-ketir melawan kita. Setelah melihat penampilan kita yang fantastis ini di 3 pertandingan terakhir, mengalahkan tim-tim besar, pasti Uzbekistan, Arab Saudi akan berpikir, akan mewaspadai kita. Ya, mereka tahu Indonesia tim yang penuh kejutan. Gimana, Mbak? Kalau kita harus waspada juga berhadapan dengan Arab Saudi atau Uzbekistan, apa catatan untuk timnas nanti pada saat nanti akan berlaga di semifinal, Bung Ropan? Saya pikir bermain seperti ketika kita mengalahkan Australia, Yordania, dan Korsel kemarin. Masuk lapangan, nyali kita bagus, ya. Mental kita yang paling penting di sini, dan fisik. Kalau kita punya mental dan fisik oke, jelas kita bisa atasi di lapangan. Rasa percaya diri bermain, ya, tentunya disiplin kita dan semua pemain komunikasi jalan di lapangan, itu kita bisa mendapatkan. Dan pasti anak-anak akan terlecut, ya, semangat mereka, motivasi mereka sudah di semifinal. 1 step lagi ke depan, kita akan lolos. Karena kan di regulasi yang ada untuk di AFC ini, juara 1, 2, 3 itu langsung lolos. Peringkat keempat nantinya, itu akan play-off dengan Guinea, wakil dari Afrika. Seandainya kita kalah saja, misalnya yang terburuk, kita masih punya peluang untuk berebut peringkat ketiga. Karena langsung lolos di Paris, Olimpiade. Ya, kalau kita juara 4 pun, kita masih punya harapan lagi untuk bertarung dengan play-off lawan wakil Afrika Guinea. Jadi sudah terbuka sebenarnya untuk menciptakan sebuah sejarah hadir di Olimpiade. Itu kan yang diusung juga, diinginkan oleh Ketua Umum Pak Erick. Begitu, Pak. Bung Ropan, ini kan rata-rata pemainnya bisa dikatakan sebagai salah satu tim yang isinya muda ya semuanya di dalam ajang Piala Asia U23 ini. Nah, ini bagaimana nanti PSSI harus menjaga supaya generasi muda ini lebih baik lagi jalannya ke depan? Iya, karena kan memang sekarang yang dilakukan oleh STY begitu. STY itu dia mau dengan pemain-pemain muda yang kemudian dimatangkan. Nah, keberhasilan kita kali ini di U23 di Qatar, karena pemain-pemain muda ada lebih dari 10 pemain ya bermain di tim senior. Jadi mereka sudah terbiasa bermain di tingkat yang lebih tinggi. Ketika mereka kembali bermain di U23, ini bagus buat mereka. Mereka lebih percaya diri bermain karena STY melakukan itu yang terbaik tentunya. Nah, pembinaan
pasti dari U20 akan naik di U23 dan itu akan berkesinambungan. Sekarang kan sedang dalam getol-getolnya untuk bisa mempersiapkan diri kan di bawah Indra Safri untuk 20. Jadi ada berjenjang di sini. Jadi untuk bisa menjaga juga ke depan, pasti kompetisi usia dini juga harus lebih diperhatikan tentunya. Karena di U23 ini mereka akan matang. Dalam 3-4 tahun ke depan kita kuat. Karena rata-rata sekarang ada di tim nasional itu usia muda. Di Piala Asia aja sekarang kita itu paling muda. Dengan rata pencapaian kita, mungkin 21 tahun rata-rata ya, 20 atau 21 tahun. Nah ketika kita main di tim senior, itu semua muda juga. Jadi luar biasa kalau bisa dikatakan dengan tim ini ke depan. Baik. Jadi masa depan kita terbuka. Iya. Prediksi Bung Ropan adalah nanti kita main di semifinal juga baik, nanti 3-4 tahun ke depan juga kita punya tim yang lebih baik lagi. Bung Ropan, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.